Halo halo Leo, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini aku mau membacakan terkait keuangan, karir, dan bisnis. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Leo, silakan. Ini akan menarik banyak energi ya karena general reading. Aku akan tarik 4 kartu. Keuangan, karir, dan bisnis Leo di bulan ini. Sepertinya cukup banyak pengeluaran ya. Untuk Leo di bulan ini, ya ini ada garis besarnya terkait pengeluaran. Jadi sebaiknya ya di bulan ini Leo itu bisa memanage bagaimana pemasukan dan pengeluaran itu seimbang. Kalau bisa sih lebih banyak pemasukan ya daripada pengeluaran. Karena yang aku lihat di sini mungkin ada kaitannya belanja gitu ya. Sebagian dari energi yang ketarik di sini, apakah sering belanja online atau bahkan belanja onlinenya itu dari luar negeri. Nah, itu kan biayanya memakan biaya yang cukup besar gitu ya. Apalagi kalau misalkan dari luar negeri itu ada ongkos kirimnya, ada pajaknya, dan tentunya kursnya juga berbeda gitu ya. Di sini sarannya adalah yang pertama ya, yang langsung terlihat adalah bagaimana kamu bisa mengelola keuangan kamu di bulan Juni. Nah, kalau masalah karir, di sini juga bagi yang sedang mencari pekerjaan gitu ya. Aku melihat di sini peluangnya masih seperti timbul tenggelam. Yang aku rasakan seperti itu. Dan ada kemungkinan kamu akan mendapatkan peluang dari luar negeri ya. Jadi banyak-banyak browsing atau mencari lowongan dari situs-situs yang memberikan pekerjaan terkait pekerjaan di luar negeri. Itu ada chance gitu ya, ada kesempatan seperti itu. Atau mungkin kamu yang sedang menanti jawaban ya dari lamaran kamu, kemungkinan besar ini lamaran yang kamu layangkan ke luar negeri akan ada kabarnya di bulan ini. Dan kamu juga diminta ya, kalau memang kamu sedang mencari pekerjaan itu, banyak-banyak mengirimkan lamaran di bulan ini. Terutama secara online, yang aku lihat peluangnya cukup banyak gitu ya. Banyak kesempatan kerja atau lowongan kerja itu secara online, yang diinfokan di online. Dan kalau kamu perlu pindah, artinya tuh bukan hanya ke luar negeri ya, tapi ke luar daerah, ke luar kota, itu sebenarnya adalah semacam kesempatan ya, peluang yang cukup bagus ya. Bagaimana kamu bisa memberanikan diri untuk melebarkan gitu ya sayap kamu. Artinya kamu tidak hanya berkutat di tempat yang sekarang, tapi kalau ada peluang di luar itu why not gitu ya, kamu ambil. Selain itu kalau di usaha ya, memang di sini aku lihat usahanya itu masih seperti sedang berusaha agar tidak jatuh gitu ya. Artinya tuh ya dibilang jelek enggak, dibilang baik juga belum. Intinya kamu di sini memang sedang struggle gitu ya, struggling bagaimana caranya untuk mempertahankan usaha kamu. Nah, ada baiknya kamu ini mempromosikan secara online. Atau kalau kamu sudah mempromosikan secara online, itu bisa digeber gitu ya. Istilahnya tuh bisa diperbanyak di bulan ini, bahkan kalau bisa ke luar negeri ya. Tapi kalau misalkan usaha kamu itu usaha untuk konsumsi lokal ya, konsumsi domestik aja, ke luar negeri itu intinya tuh em, siapa tahu gitu ya, di luar negeri bukan hanya konsumen, tapi juga pebisnis yang ingin seperti kerjasama. Nah, kayak gitu. Jadi, walaupun produk yang kamu hasilkan itu bukan untuk dikonsumsi oleh orang-orang dari luar negeri ya, bukan oleh customer dari luar negeri, tapi di sini yang aku lihat ya, promosi itu tidak terbatas pada ke bertujuan kepada konsumen aja gitu ya. Tapi bagaimana kamu juga mempromosikan untuk bisa mendapatkan apakah itu rekan bisnis atau juga penanam modal atau juga hal-hal lain gitu ya selain dari customer atau konsumen. Dan kelihatannya ya di akhir bulan itu kemungkinan akan ada kabar.
Nah, kabarnya ini bisa terkait keuangan secara keseluruhan maupun secara spesifik, apakah kamu di kantor ya, di pekerjaan kamu akan mendapatkan kabar baik, atau di usaha. Usaha ini apakah kamu itu yang tadi ya, kalau kamu mempromosikan sampai ke luar negeri, apakah ada investor yang berminat gitu. Itu juga salah satu keuntungan ya di bulan ini, suatu peluang yang bisa kamu manfaatkan di bulan ini. Memang ada sedikit hambatan ya aku lihat, tapi hambatan itu akan bisa terlampaui apabila kamu itu tetap terus berusaha gitu ya. Jadi memang seperti ada usaha yang terus-menerus gitu. Yang aku lihat di sini, kamu itu harus gigih, harus ulet, tidak bisa berdiam aja gitu ya, tidak bisa cuma sekali usahanya. Yang aku lihat seperti itu. Jadi kemungkinan ketika kamu sudah berusaha gitu ya, konsisten dan juga pantang menyerah, maka nanti akan lancar ke depannya. Dan kamu akan mendapatkan kabar yang mudah-mudahan ya, menggembirakan, kabar baik. Untuk yang bekerja ya, spesifiknya kalau kamu bekerja di kantor, hindari bertengkar atau ribut-ribut dengan rekan kerja, atasan, atau siapapun ya di lingkungan kamu, apalagi dengan customer gitu ya. Hindari ada kesalahpahaman atau seperti perdebatan gitu yang tidak penting, karena itu akan menghambat karir kamu. Dan sepertinya ya, kalau kamu ada masalah, ada konflik ya, dan kamu ribut, itu akan bisa di blow up, bisa terekspos. Sekarang kan zamannya tuh semua di spill di dunia maya. Nah, hati-hati ya, karena ada potensi ke arah sana kalau kamu tidak bisa menahan diri. Jadi hindari untuk ribut, hindari untuk melakukan hal-hal yang bisa di-spill, karena ini akan cepat ya penyebarannya dan itu akan berefek menghambat karir kamu. So far sih itu ya. Jadi intinya, yang pertama kamu itu harus bisa mengelola keuangan secara bijak, dan juga bagaimana kamu berinteraksi di kantor, di lingkungan kerja, lingkungan bisnis, itu juga dengan bijak. Dan bagaimana kamu mempromosikan usaha kamu, pekerjaan kamu dengan menggunakan fasilitas dunia maya, kayak gitu. Jadi itu ya yang dititik beratkan di bulan Juni. Intinya yang pertama kamu harus mawas diri, yang kedua kamu itu pantang menyerah, dan juga selalu menyebarkan gitu ya informasi-informasi positif terkait karir, usaha maupun reputasi kamu sendiri. Oke, sekarang kita lihat oracle advice-nya untuk Leo. Oke, ada advice apa terkait keuangan dan pekerjaan atau bisnis untuk zodiak Leo di bulan Juni? It's up to you, ya kan? Jadi itu tadi ya, segala sesuatunya itu perlu dari diri kamu sendiri. Mawas diri. Jadi bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu menyebarluaskan informasi, bagaimana kamu meningkatkan usaha kamu ya, mempromosikan usaha kamu, ataupun hal-hal yang terkait dengan karir, pekerjaan, bisnis gitu ya, dan juga keuangan. Jadi yang tadi kalau bisa jangan sampai besar pasak daripada tiang ya, jangan sampai pengeluaran itu lebih besar dari pemasukan. Semuanya bisa diatur oleh kamu sendiri. Bagaimana kamu mengaturnya semua ini. Oke? So, demikian reading untuk Leo. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.